Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Romdi Fatkurosi beserta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Imawan dengan akhiran NIM 046. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang penelitian saya, yaitu pengaruh penggunaan teknik ARC pada Reels Instagram dalam daya tarik visual konten otomotif pada media sosial. Nah, ini ada beberapa daftar isi di dalam penelitian saya, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan juga selanjutnya juga metode penelitian lanjutan. Nah, kita mulai dari latar belakang. Media sosial tentunya adalah sebuah platform digital ya yang memungkinkan penggunanya untuk membuat, berbagi, dan bertukar informasi, ide, minat, dan berbagai bentuk ekspresi lainnya melalui jaringan dan komunitas virtual. Nah, jadi media sosial itu tidak hanya mencakup berbagai macam informasi, namun juga penyaluran dari sebuah ide, minat, dan salah satu perwujudannya itu seperti konten kreator, selebgram, dan lain sebagainya. Nah, di dalam Instagram sendiri itu ada salah satu fitur, yaitu namanya Reels. Nah, salah satu konten paling banyak diunggah oleh mayoritas pengguna Instagram itu adalah Reels. Nah, fitur Reels Instagram merupakan fitur yang dirilis oleh Instagram pada tahun 2021 yang mirip dengan aplikasi di TikTok ya. Dan mayoritas konten kreator, khususnya di otomotif, seringkali membuat konten tentang otomotif itu dengan teknik ARC. Nah, teknik arc shot itu merupakan gerakan kamera memutar mengitari objek. Nah, jadi ada sebuah objek yang dimana kita sebagai sineas itu menggunakan teknik art dengan cara mengitari atau memutari si objek tersebut. Nah, seperti itu gambarannya. Nah, sehingga objek tersebut itu berasal dari ke kiri ke kanan atau sebaliknya gitu. Nah, itu menciptakan efek dinamis dan memberikan perspektif visual yang lebih kaya. Nah, oke. Selanjutnya, dari persoalan latar belakang tadi, itu timbul beberapa rumusan masalah. Nah, yang pertama, apakah penggunaan teknik sinematografi arc shot itu berpengaruh terhadap daya tarik visual konten otomotif khususnya di Reels Instagram? Nah, yang kedua, bagaimana persepsi audiens terhadap konten otomotif yang menggunakan teknik arc shot? Nah, dibandingkan dengan yang tidak menggunakan. Nah, seperti itu. Jadi, di rumusan masalah yang pertama, itu apakah sangat berpengaruh gitu dalam daya tarik visual, minat dari beberapa audiens. Nah, otomatis ini menimbulkan suatu pertanyaan di mana mungkinkah ketika konten kreator lainnya itu bisa berpengaruh jika menggunakan teknik arc shot ini? Nah, seperti itu. Dibandingkan yang tidak menggunakan, itu bagaimana esensi dari peningkatan daya tarik visualnya gitu. Nah, rumusan yang kedua itu persepsi audien terhadap konten otomotif khususnya itu apakah lebih dominan dan harus menggunakan teknik arc shot ketimbang yang tidak menggunakan. Banyak pada para konten kreator juga seringkali menggunakan teknik arc shot ini sebagai esensi dari sebuah daya tarik gitu pada audiens gitu. Nah, itu apakah lebih dominan yang menggunakan dibandingkan dengan yang tidak menggunakan? Seperti itu. Mari kita bahas lebih lanjut. Nah, tentunya tujuan penelitian ini itu menganalisis teknik arc shot ini memunculkan kesan dramatis dan memberikan visual yang ada pada konten Reels. Nah, dan juga untuk menganalisis bagaimana persepsi penonton terhadap konten Reels, khususnya di bidang otomotif, yang menggunakan teknik arc shot gitu. Nah, yang selanjutnya, memahami bagaimana penggunaan teknik arc shot
bisa digunakan selain dalam dunia otomotif gitu ya, tentunya pada ide konten kreatif Instagram Reels lainnya. Contohnya seperti konten foodgram atau konten yang membahas tentang berita-berita, apakah memerlukan penggunaan teknik artshot gitu, penggunaan sinematografi teknik artshot begitu. Nah, diharapkan juga manfaat penelitian ini memperluas pengetahuan ya tentunya dan pemahaman penulis mengenai teknik artshot gitu. Dan juga selain itu penelitian ini juga menjadi sarana interaktif ya tentunya dalam mengembangkan kemampuan analisis terhadap ide dan kreativitas konten media ya, media sosial tentunya terlebih khusus pada Instagram Reels. Nah, dan secara teoritis, penelitian ini yang telah dilakukan diharapkan dapat dijadikan rujukan. Nah, dan menambah ilmu akademik di bidang televisi film khususnya, terutama dalam studi teknik sinematografi artshot begitu. Nah, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi kajian-kajian berikutnya mengenai hubungan antara teknik artshot dan penerapan sinematografi dalam konten media sosial Instagram Reels khususnya. Nah, ini manfaat praktisnya diharapkan memberikan gambaran ya pada sineas dan konten kreator mahasiswa dan juga mahasiswa film gitu ya. Dan juga praktisi industri film tentang bagaimana teknik artshot pada konten media sosial Instagram Reels itu diterapkan begitu ya. Nah, penelitian ini juga menjadi inspirasi dan pengembangan teknik sinematik yang lebih informatif ya, dapat memberikan informasi dan data-data besar yang berguna bagi pembaca begitu ya. Khususnya dalam dunia perfilman dan konten media sosial gitu. Nah, terkait dengan pengaruh penggunaan teknik artshot gini ya pada reels Instagram itu dapat menjadi referensi yang bermanfaat untuk penelitian selanjutnya. Nah, berikut ada beberapa tinjauan pustaka ya. Menurut beberapa ahli, kita bahas tentang sinematografi terlebih dahulu. Nah, menurut Joseph V. Maselli, sinematografi itu memiliki nuansa sinematik yang disebut dengan prinsip 5C, yaitu angle shot, close up, composition, continuity, dan cutting. Nah, dari beberapa 5C itu sendiri, itu mencakup beberapa komponen sinematografi sehingga membentuk sebuah teknik artshot. Nah, jadi 5C ini mulai dari angle shot tadi, close up, composition, continuity, dan cutting itu mempengaruhi terhadap sebuah teknik. Nah, sehingga 5C ini dikaitkan oleh nuansa yang sangat sinematik begitu ya, katakanlah seperti itu. Nah, ketika teknik artshot itu diterapkan, otomatis 5C itu harus ada. Jadi biar mau bagaimanapun sebuah konten atau sebuah film khususnya harus menerapkan teknik prinsip 5C menurut si Joseph Maselli gitu. Nah, ada juga menurut Himawan Pratista. Menurut Himawan Pratista, sinematografi itu secara umum dapat dibagi menjadi 3 aspek. Nah, yakni kamera dan film, framing, serta durasi gambar. Nah, jadi dalam setiap frame, dalam setiap cuplikan-cuplikan yang ada di film ataupun di konten media sosial begitu ya, ini harus mencakup kamera dan film, framing, serta durasi gambar gitu. Kalau tidak ada itu, maka tidak bisa disebut sebagai sinematografi menurut Himawan Pratista. Seperti itu. Nah, kita langsung masuk pada artshot. Nah, pada setiap gerakan itu pasti mengikuti pola atau jalur maya yang disebut arcs. Nah, hal ini memungkinkan bahwa objek bergerak dengan smooth, artinya dengan halus ya, dan lebih realistik begitu. Karena mengikuti suatu pola yang berbentuk lengkung. Nah, ini menurut Satria et al. Tahun 2017. Jadi, gambaran lebih jelasnya bahwa ketika kita menempatkan objek di sebuah frame,
katakanlah itu di tengah, nah pergerakan kamera akan mengikuti bagaimana objek tersebut berbentuk. Misalkan kita mengambil shot itu dari sebelah kanan. Nah, otomatis pergerakan kamera dengan basic lengkung itu tadi berbentuk lengkung ya. Ini akan mengikuti sebuah lingkar objek. Jadi bentuk lengkung tadi mengikuti objek dari kanan ke kiri seperti ini. Nah, atau bisa sebaliknya dari kiri ke kanan seperti ini. Nah, seperti itu gambaran lebih jelasnya mungkin ya. Kemudian kita membahas soal daya tarik visual tadi ya. Di depan tadi sudah saya singgung ya. Daya tarik visual dalam video itu merujuk pada penggunaan elemen sinematik seperti komposisi, gerakan kamera, pencahayaan, dan warna untuk menarik perhatian khususnya, membangkitkan emosi, dan menyampaikan pesan secara efektif. Nah, perlu kita ketahui bahwa suatu konten atau suatu film itu akan mengundang banyak audiens untuk tertarik melihat. Nah, daya tarik visual di sini itu sangat penting untuk setiap engagement ya dalam pembuatan film, dalam pembuatan konten atau dan lain sebagainya. Misal dari komposisi tadi gitu ya, gerakan kamera juga mempengaruhi seperti teknik full shot atau tilt terus dan lain sebagainya gitu ya. Mulai dari teknik yang katakanlah itu baik dari kiri ke kanan gitu atau dari atas ke bawah gitu ya. Itu juga mempengaruhi. Dan mulai dari pencahayaan dan juga warna yang menarik perhatian. Nah, jadi lighting dan colorist itu juga menjadi aspek penting dalam daya tarik visual sebuah film atau konten gitu. Sehingga para audiens itu sangat tertarik untuk menonton gitu. Jadi seperti itu, bisa membangkitkan emosi juga gitu. Sehingga apa yang dirasakan oleh audiens itu juga tersalurkan dengan melihat sebuah audiovisual itu tadi gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita bahas juga persepsi audiens. Nah, dari daya tarik visual tadi timbul bagaimana pandangan atau persepsi audiens itu menilai atau memahami sebuah konten ataupun film. Nah, perlu kita ketahui bahwa persepsi audiens ini adalah proses kognitif di mana individu atau kelompok menafsirkan, memaknai, dan mengevaluasi informasi yang diterima melalui media atau komunikasi. Nah, ketika katakanlah saya sebagai audiens melihat sebuah film, melihat sebuah konten reels di Instagram, bagaimana pemahaman saya terhadap film ataupun konten mengenai informasi, mengenai tafsiran makna gitu ya, makna dari sebuah audiovisual gitu ya, serta mengevaluasi sebuah informasi. Mungkin ada nilai-nilai yang bisa kita ambil dari sebuah konten tersebut. Mungkin ada beberapa informasi yang kita belum update gitu ya. Katakanlah FYP gitu, for your page. Nah, seperti itu. Jadi tidak hanya menimbulkan daya tarik biasa, daya tarik tersendiri, tapi juga menimbulkan berbagai macam spekulasi atau persepsi audiens begitu ya. Nah, ini metode penelitian saya. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif ya. Nah, sumber datanya itu dari pengambilan sampel dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara online atau daring melalui Instagram, melalui grup komunitas otomotif dan lain sebagainya ya. Nah, teknik pengambilannya itu menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner yang disebarkan kepada katakanlah 400 pengguna Instagram ya. Nah, yang berusia 18 sampai 35 tahun yang aktif dalam menonton atau membuat reels otomotif seperti itu. Nah, ini teknik analisis data saya menggunakan metode analisis yang diterapkan itu menggunakan regresi linier gitu ya, berganda.
Nah, pendekatan ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana sih lebih dari satu variabel independen mempengaruhi satu variabel dependen gitu ya. Dari metode analisis data itu ada uji validitas, ada uji reliabilitas, ada uji statistik deskriptif, ada uji normalitas, dan analisis regresi linear. Nah, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, bagaimana teknik R-shot itu menjadi sebuah acuan ya sebenarnya. Saya juga pernah melihat beberapa konten otomotif yang sudah saya sebarkan kebetulan di sebuah kuesioner. Nah, itu menjadi sebuah contoh beberapa konten-konten yang menggunakan teknik R-shot. Nah, seperti itu. Saya melihat sebuah persepsi ya, bagaimana konten itu sangat menarik saya sebagai penonton untuk melihat lebih lanjut tentang konten-konten yang berkaitan dengan otomotif tadi. Nah, sebetulnya tidak hanya di otomotif, saya juga pernah menemukan beberapa konten yang memang konten ini basically foodgram gitu. Nah, basically foodgram sendiri itu ada beberapa yang memang menggunakan teknik R-shot. Nah, begitu. Melingkari tadi ya, mengitari gitu ya. Nah, sehingga saya sendiri berpendapat bahwa eh, sangat bisa menimbulkan persepsi daya tarik visual oleh audiens-audiens yang menonton begitu. Nah, sehingga beberapa mengatakan bahwa ini sangat menarik gitu. Ini sangat basically katakanlah itu adalah teknik yang apa ya, cocok untuk diterapkan gitu dengan menyesuaikan konten yang ada atau menyesuaikan isi informasi yang ada begitu. Jadi tidak hanya eh, menarik perhatian ya, namun juga informasi yang disampaikan juga sangat 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 akurat begitu ya, dengan teknik yang menarik gitu kan, dengan pencahayaan dan juga dengan berbagai macam teknik itu tadi gitu, tidak hanya arso juga ya. Itu tentunya konten yang tersampaikan atau informasi yang tersampaikan melalui sebuah reels atau beberapa audiovisual lainnya seperti film itu tersampaikan oleh ke audiens gitu. Nah, mungkin itu saja berkaitan dengan penelitian saya. Mungkin kurang lebihnya jika ada salah kata atau kalimat yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan saya Muhammad Andi Imawan mengucapkan terima kasih telah menonton video presentasi saya, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada dosen saya Bapak Romli Fakurosi yang telah memberikan kesempatan saya untuk berpresentasi. Itu saja. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.